dikenal sebagai negara maju yang menjadi kiblat industri kecantikan dan dunia hiburan. Ternyata Korea Selatan pernah masuk dalam jajaran negara miskin di dunia loh. Tapi negara ini bisa bangkit dalam waktu kurang dari 50 tahun. Wih, keren kan? Hari ini kita bakal mengulik fakta-fakta unik dan yang khas dari Korea Selatan. Beberapa di antaranya ada yang sudah bisa kita dapatkan di Indonesia loh. Cekidot infonya dalam episode hari ini. Yeay! Si Unyil, yuk kita kemon! Jauh sebelum K-pop dan drama Korea mendunia, inilah hal-hal yang membuat dunia mengenal Korea Selatan. Pertama, ginseng. Yap, Korea Selatan dikenal sebagai negeri ginseng. Dijuluki begini karena ginseng sudah menjadi bagian hidup orang Korea, baik sebagai obat-obatan maupun sebagai bahan masakan. Bahkan ada yang suka mengunyahnya langsung. Di Korea penanaman ginseng gak main-main loh, langsung diawasi dan dikontrol dengan standar tinggi oleh pemerintah Korea Selatan. Petani ginseng pun memperlakukan ginseng seperti merawat anak sendiri. Bahkan dulunya mereka sering mengajak berbicara tanaman ini. Ginseng yang bagus baru bisa dipanen setelah berumur kurang lebih 6 tahun. Ginseng yang paling populer adalah ginseng merah. Agar bisa dikonsumsi, ginseng berkhasiat ini harus dikukus selama 3 jam. Kemudian dipanggang untuk mengaktifkan zat-zat penting pada ginseng. Proses ini nih yang membuatnya dinamakan ginseng merah, karena warna ginsengnya akan berubah menjadi kemerah-merahan. Berdasarkan hasil penelitian, ginseng diketahui mengandung ginsenosides yang merupakan jenis zat aktif penghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu ada juga zat adaptogenik yang berfungsi sebagai anti-aging untuk mencegah penuaan dini. Sebuah studi penelitian di Korea bahkan menyebutkan bahwa mengkonsumsi ginseng selama 18 tahun ternyata juga terbukti ampuh menurunkan angka kematian loh. Wah, hebat ya! Korea Selatan dikenal karena mie ramen instannya. Negeri ini menjadi negara dengan konsumsi mie instan per kapita terbesar loh. Beuh, daibak! Kegemaran menikmati mie ini disebabkan penyajiannya yang praktis, serta rasa, aroma, dan tekstur mie-nya yang bikin nagih. Orang Korea punya cara sendiri menikmati ramyun. Harus dimasak dalam panci aluminium dan langsung dinikmati dari pancinya saat masih panas dengan bantuan tutup panci. Karena mitosnya nih, kalau bisa makan panas, pasangan hidupnya bakal cantik dan ganteng. Nah, ada banyak jenis mie di Korea. Salah satu mie favoritnya adalah mie ramen pedas ini. Produksi mie di Korea nggak main-main loh. Untuk menjaga kualitasnya, mie harus melewati serangkaian penelitian. Bahan utamanya sih tetap tepung terigu ya. Dan agar bisa diproduksi massal untuk memenuhi permintaan dalam negeri, pabrik mie sudah mempekerjakan robot. Dalam 1 jam, mesin-mesin ini bisa menghasilkan hingga 3.000 bungkus ramen. Kalau 12 jam, berarti bisa menghasilkan 36.000 bungkus ramen. Daibak! Korea Selatan juga dikenal sebagai negara penggila pedas. Bahkan mereka menciptakan saus spesial sendiri. Namanya saus gochujang, bumbu inti dalam masakan Korea. Saus ini dibuat dari fermentasi tepung beras, tepung terigu, dan kacang kedelai. Fermentasinya sampai 4 minggu loh. Tujuannya biar rasa asam khasnya nggak hilang. Hasil fermentasi inilah yang akan dimasak dan ditambahkan bubuk cabai untuk mendapatkan warna merah khasnya. Uniknya, saus ini juga ditambahkan blueberry segar untuk menyeimbangkan cita rasa sausnya. Saus siap pakai ini bisa digunakan untuk memasak daging atau ditambahkan ke dalam masakan apapun. Seperti nangmyeon, mie dingin khas Korea. Mie berbahan tepung kanji ini akan disajikan bersama es batu dan diberi saus gochujang sesaat sebelum disantap. Yummy! Kimchi, hidangan paling ikonik dari Korea Selatan. Dulunya, asinan sayur tradisional ini dibuat karena orang Korea nggak punya lemari pendingin untuk menyimpan stok sayuran saat musim dingin tiba. Tadinya, kimchi dibuat menggunakan guci tanah liat dan harus disimpan dulu di dalam tanah selama beberapa hari.
Kalau sekarang sih sudah ada kimchi kemasan dibuat dari sawi putih yang ukurannya besar-besar. Cara mengawetkannya masih sama kok kayak resep jadul. Menggunakan garam yang juga bikin sawi jadi renyah. Yang spesial adalah saus kimchinya yang dibuat dari ekstrak udang, gula, bawang merah, bawang putih, jahe, dan juga saus ikan. Fermentasi kedua bahan kimchi ini akan menghasilkan asam amino dan asam laktat. Dua zat asam yang membuat kimchi punya cita rasa yang khas. Korea dikenal karena jajanan unik dengan bentuk lucunya. Lihat aja tuh bungopang. Camilan berbentuk ikan dengan isian kacang merah. Jajanan khas musim dingin ini bahkan sampai hits loh di Indonesia. Bungopang dibuat dari adonan tepung yang dicetak pakai cetakan plat besi berbentuk ikan. Bungopang sendiri berarti bungeo yang artinya ikan dan pang yang artinya roti. Jadi bungopang itu ya roti ikan. Oh iya, katanya nih bentuk ikan ini merupakan simbol keberuntungan loh. Gak cuma isian kacang merah, bungopang zaman now sudah banyak variasinya. Misalnya es krim. Orang Korea percaya cara makan bungopang bisa menentukan kepribadian seseorang. Kalau makan bagian kepala duluan, orangnya cenderung optimis. Sementara kalau bagian ekor duluan, berarti orangnya romantis. Wih, unyil banget tuh. Korea Selatan dikenal dengan produk seafoodnya. Bahkan punya pasar ikan yang ikonik loh, namanya Pasar Jagalchi. Di sini kita bisa menemukan seafood, mulai dari yang biasa-biasa saja sampai yang unik-unik. Bahkan bisa disantap mentah. Ada abalone, ada sea squirt, atau orang Korea menyebutnya myeongge. Hewan invertebrata penghuni laut dangkal ini bisa disantap dalam keadaan mentah ataupun direbus. Rasanya ada manis, asam, dan asin. Rame deh. Nah, kalau suka seafood mentah, cobain kerang panggang bumbu keju aja nih. Kerang jumbo yang dimasak bersama butter dan keju mozzarella. Beuh, ajib. Wih, Usro keren banget ngedance-nya. Wah. Iya dong, Usro kan fans berat black market. Nih, lihat lagi ya, Nyil. Iya, asik. Aduh. Tarian macam apa itu? Nggak ada Korea-Koreanya. Nih lihat, gini-gini Pak Uga jago ngedance, gaya topoki, tahu? Topoki bukannya nama makanan ya Pak? Denonyil tahu apa sih? Udah, lihat Pak Uga ngedance aja ya. Iya, asik. Iya. Aduh. Tolong, Den. Tolongin Pak Uga, Den. Jadi dance kayak topoki tuh kayak gini ya Pak Uga? Ada melintir-melintirnya gitu. Aduh. Keren banget Pak Uga. Ini bukan lagi gaya, Den. Cepet tolongin Pak Uga. Aduh, Pak Oga, ada-ada aja sih. Nah, sejak Korean Wave, kita semakin akrab nih dengan budaya dan benda-benda khas Korea. Mulai dari produk kecantikan sampai alat transportasi. Info fakta uniknya sesaat lagi ya. Yuk kita kemon. Sejak drama Korea mulai booming, negeri ginseng ini mulai menjadi kiblat kecantikan loh. Produk kecantikan dengan kandungan natural jadi jagoannya, seperti lavender. Di Korea kita bisa memetik lavender sendiri. Caranya dengan menggunting tangkai yang berbunga dari semaknya. Selain lebih rapi, cara ini juga membantu pertumbuhan bunga baru pada tanaman. Untuk mengekstrak minyak murninya, lavender akan disuling dengan teknik penyulingan uap. Prosesnya sama seperti penyulingan konvensional yang banyak digunakan di Indonesia. Caranya, rebus air dalam tangki. Lalu masukkan bunga lavender ke dalam tangki yang berbeda. Uap panas dari dalam tangki air yang mendidih ini kemudian dialirkan pada tangki berisi bunga lavender melalui pipa. Pemanasan yang terjadi di dalam tangki bunga lavender mampu menguapkan minyak asiri pada bunga hingga bercampur dengan uap air.
Minyak murni hasil penyulingan inilah yang selanjutnya digunakan untuk bahan pembuatan minyak wangi, sabun, dan lainnya. Sedangkan sisa airnya bisa juga digunakan untuk penyegar wajah. Berdasarkan hasil penelitian, wangi bunga lavender juga terbukti mampu memberikan efek santai dan rileks. Selain itu, minyak lavender juga diketahui memiliki sifat antibakteri dan antivirus yang mampu melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jadi nggak cuma cantik aja, tapi juga sehat. Satu lagi nih, bahan natural yang jadi rahasia cantiknya cewek-cewek Korea. Kulit jeruk. Bentuknya bukan skincare ya, tapi camilan. Karena cantik kan juga harus dirawat dari dalam. Soft Bousse Orange ini dibuat dari kulit jeruk yang kaya vitamin C, antioksidan yang sangat diperlukan untuk melawan kulit kusam dan keriput. Kulit jeruk akan diolah dengan larutan gula selama 6-7 jam agar teksturnya lunak dan rasanya manis. Potongan kulit ini akan dicampur dengan krim sebagai isian Soft Bousse Orange-nya. Adonan rotinya sendiri merupakan campuran tepung, margarin, tepung beras, serta bahan-bahan lainnya. Kemudian akan dicetak secara otomatis. Setiap 8 jam, mesin ini bisa mencetak kurang lebih 16.000 kue. Kalau sudah, lanjut dipanggang deh. Sekilas roti ini hampir mirip dengan makarun ya. Kue khas Prancis itu tuh. Bedanya kalau makarun kan dibuat dari putih telur serta icing sugar. Yang ini sih ada campuran kulit jeruk yang punya efek meremajakan kulit dan sel-sel tubuh kita. Selain bentuk jajanan kaki limanya yang unik, pedagang street food di Korea juga dikenal kreatif. Seperti penjual Goltarai ini nih, camilan manis berbentuk gulungan benang putih yang dibuat dari madu. Sembari menunggu gulalinya jadi, sang penjual akan menghibur para pembeli sambil bernyanyi-nyanyi dan melucu. Asik deh pokoknya. Banyak yang sudah tahu kalau Korea dikenal dengan theme park dan kafe-kafe tematik yang unik, lucu, dan menggemaskan. Karena orang Korea sangat suka hangout alias nongkrong. Salah satu tempat nongkrong unik ya kafe Rakun ini. Di sini kita bisa menikmati pat bingsu, dessert khas Korea sembari ditemani rakun. Rakun merupakan hewan jenis mamalia yang berasal dari Amerika Utara. Hewan menggemaskan ini sangat cerdas loh. Mereka bisa mengingat apapun selama 3 tahun lamanya. Selain cerdas, rakun juga dikenal sebagai hewan yang rajin. Rakun termasuk hewan omnivora, artinya mereka bisa mengkonsumsi ikan, sayuran, dan lainnya. Rakun memang termasuk jenis hewan yang aktif. Tuh lihat, nggak bisa diam ya. Nah, saatnya menyantap pat bingsu, makanan penutup khas Korea yang sudah ada sejak lama. Dalam bahasa Korea, pat artinya kacang merah, sedangkan bingsu yaitu minuman es. Uniknya nih, makanan dingin kayak gini biasanya disantap saat musim dingin. Ini merupakan tradisi unik orang Korea agar bisa cepat beradaptasi dengan pergantian musim. Ngomong-ngomong soal kacang merah, seperti ginseng, bahan yang satu ini juga banyak kita temukan dalam olahan makanan Korea. Selain pat bingsu, ada kue beras atau tek juga nih. Kue ini legend banget loh, sampai-sampai ada museumnya. Biasanya hanya dikonsumsi saat acara pernikahan, perayaan musim, atau perayaan tahun baru. Kue tok ini dibuat dari tepung beras yang dicampur dengan air dan garam. Kemudian lanjut dimasak, dibentuk, dan diberi isian kacang merah. Biar makin cantik, kue berasnya diberi topping. Sudah ada puding, pasta kacang merah, dan masih banyak lagi. Bul, hati-hati nyebrangnya. Kalau di sini tuh nggak boleh sembarangan, Bul. Ya ilah, kan mumpung lengang ini Nyil, aman kok, nggak bakal ketabrak. Nggak bisa begitu, Bul. Kan tandanya masih merah. Ya harus nunggu hijau dulu.
Ah, lama Nyil. Embul mau buru-buru nih. Lagian gak ada yang merhatiin ini kok. Ih, siapa bilang? Orang-orang di sini pada lihat tuh. Jangan malu-maluin dong, Bul. Kita kan juga harus menunjukkan kalau orang Indonesia seperti kita juga bisa taat peraturan. Aduh, iya deh ya. Tahu nggak? Untuk urusan transportasi, orang Korea lebih suka kendaraan buatan lokal loh. Mobil andalannya adalah mobil dengan teknologi hybrid berkonsep masa depan. Mobil hybrid adalah sebutan untuk mobil yang menggunakan dua sumber tenaga penggerak. Misalnya, satu menggunakan baterai atau listrik, dan satu lagi menggunakan bahan bakar minyak. Ada beberapa tahap untuk membuat mobil canggih ini. Pertama, membuat desain dalam bentuk 3 dimensi. Kedua, di tahap welding atau pengelasan. Semua bagian mobil dijadikan satu, sampai jadi rangka dasar kendaraan. Ketiga, proses painting alias pengecatan. Sebelum mobil dicat, bagian bodi harus diberi pelapis anti karat. Dan beberapa komponen lain untuk perawatan. Setelah itu, sistem spray otomatis akan melakukan pengecatan beberapa kali agar kualitas bodi tidak mudah rusak. Wah, makin cihu ini. Keempat, tahap assembling atau perakitan. Pada tahap ini, bodi kendaraan yang sudah jadi dipasangi komponen-komponen lain sampai jadi kendaraan utuh. Prosesnya sudah terkontrol melalui program komputer loh. Mulai dari pemasangan kabel-kabel, lampu, kaca spion, hingga bagian interiornya. Kalau sudah lengkap, tinggal dites deh. Salah satunya uji ketangguhan dalam melewati berbagai kondisi jalanan. Wah, hebat kan? Yuk, kita kemon! Nah, buat teman-teman yang tinggal di Jakarta, pasti pernah kan melintas di kawasan Jakarta Selatan sini dan melihat banyak restoran yang namanya ditulis dalam huruf Hangul khas Korea. Ramainya deretan makanan Korea di daerah ini berawal dari supermarket ini nih. Tadinya bisnis ini hanya menjual kimchi untuk orang Korea yang tinggal di Indonesia. Lama-lama dagangannya pun makin beragam. Mulai dari aneka ragam mie instan made in Korea, es krim, sayur-sayuran, hingga bumbu asli dari Korea. Makanya jangan bingung ya kalau semuanya tertulis dalam bahasa Korea. Nah, buat yang mupeng sama camilan ala Korea, sekarang sudah ada kemasan praktisnya kok. Ada tteokbokki frozen lengkap dengan sausnya nih. Bikinnya tinggal direbus saja. Bahkan bisa ditambahkan bahan-bahan lain loh. Meski judulnya camilan Korea, bahan dan rasa tteokbokki ini sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Jok alias kue beras dibuat menggunakan beras asli Cianjur sebagai bahan dasarnya. Beras akan diolah jadi tepung dan dicampur dengan tepung tapioka, garam, serta air hangat sebagai pengikatnya. Selanjutnya, adonan dibentuk memanjang dan potong kecil-kecil. Tinggal dikemas deh. Untuk sausnya sendiri dibuat dari hasil fermentasi ragi dengan campuran cabai dan bumbu dapur lain yang sering masyarakat Indonesia gunakan. Biar makin pedas dan sedap, campurkan bahan fermentasi dengan bubuk cabai dan bumbu penyedap ya. Pemakaian pasta pedas ini bahkan jadi kunci kelezatan dan ciri khas kuliner Korea. Karena saat makan kuliner pedas dapat menghasilkan keringat yang bikin tubuh jadi lebih segar. Itu merupakan reaksi kimia yang dihasilkan dari capsaicin, yang merupakan zat penghasil rasa pedas pada cabai. Hebatnya lagi, capsaicin punya efek antibakteri, mampu mencegah penyakit dan membantu proses pemulihan dengan membersihkan sistem tubuh serta mampu mengurangi lemak. Sejak budaya Korea mendunia, banyak negara yang kena demam Korea nih, termasuk Indonesia. Buktinya ada banyak kan tuh destinasi wisata berbau Korea. Kayak Little Seoul ini nih, nggak cuma menjual kuliner khas Korea saja. Di sini kita juga bisa menyewa baju tradisional ala Korea. Yap, hanbok. Wih, keren ya.
budaya Korea yang mendunia gini berawal dari tahun 1990-an lewat popularitas drama dan filmnya. Hingga sekarang pun budaya Korea semakin populer lewat karya musiknya. Yuk, kita jangan mau kalah nih. Suatu saat nanti Indonesia pasti juga bisa mendunia. Semangat!